So, video kali ini tentang gimana cara mengatur portfolio Anda, mengunci resiko Anda, dan mengatur supaya kalau ada koreksi besar, koreksi tajam di tengah siklus. Kan gini loh, kalau kamu lihat ke pasar kayak S&P 500, Nasdaq, dan untuk konteks video ini saya fokusnya ke Bitcoin karena itulah market yang kita cuan paling besarnya memang dari situ. Di saat Bitcoin lagi naik, okay, so kita kan call beli Bitcoin, borongin sebanyak-banyaknya di $15.500 pas di bawah siklusnya akhir 2022 ini. Dan tengah siklus dia lagi menuju ke 100.000 ke atas, right? Ini secara publik sudah kita kasih prediksi formal di channelnya Mindstack. Kita sampai bilang kalau Bitcoin nggak nyampe $100.000 sebelum 31 Maret 2025, maka kita akan memberikan salah satu random subscriber yang subscribe gratis ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram, ke sosmed kita, dikasih 100 juta rupiah kalau kita salah. Sedangkan kalau kita benar, salah satu member VIP yang sudah join dari komunitas kita, mereka yang dapat 100 juta yang sama. Kalau prediksinya benar menyampe $100.000. Nah, di tengah kenaikan Bitcoin ini menuju ke target-target kita, ada momen-momen yang mana harganya koreksi tajam. Ini udah terjadi beberapa kali sejak 2-3 bulan terakhir ini. Bulan Juni kita sudah prediksi, akan ada penurunan, dan itu kita berhasil cuanin sepanjang dia turun. Kemudian di awal Agustus, 5 Agustus tepatnya, terjadi lagi koreksi yang tajam, dan di situ kita juga sudah prediksikan. Ini sekarang, saya lagi rekam di 20 Agustus, tapi sudah saya prediksi dari 18 Agustus di dalam komunitas VIP kita, right? Bahwa short term Bitcoin prices kemungkinan besar akan harus kocok dulu ke bawah lagi, baru beneran up only ke atas sampai ke akhir siklus ini. Gimana cara mengatur portfolio Anda tapi? Nah, ini terlepas dari salah atau benernya prediksi ini. Karena ini semua tentang probabilitas. Gak ada satu orang pun yang bisa 100% akurat prediksinya. Dan ini termasuk kami, right? Walaupun kita akurat sekali, jauh di atas 50% akurat, right? Tetap gak bisa 100% akurat. Yang penting bukan selalu benar atau salahnya. Yang penting net profit dan bisa mengatur, mengelola portfolio supaya apapun yang terjadi kamu bisa cuan dengan kemungkinan profit yang paling sehat. Kata kuncinya, kemungkinan. Ibarat kata seperti gini, kalau weather forecast bilang, akan 70% akan hujan hari ini, ya berarti ada 30% yang nggak hujan. Paham ya? So, ini aku bikin analogi yang simple, tapi di dunia keuangan juga sama. Kalau possible, berarti 70% payung kita bawa, 30% kita tinggalin di rumah. Paham ya? Nah, of course, di dunia nyata nggak bisa seperti gitu, antara you bawa atau nggak bawa payung, ya kan? Tapi di dunia keuangan bisa diatur kayak gitu. Kalau ada probabilitas menuju ke puncak 2025 akan ada koreksi besar di momen-momen ini, yaitu yang kita udah umumkan di dalam komunitas VIP, kita nggak harus antara bawa payung atau nggak bawa payung. Bukan harus buang semua atau beli semua. Kita bisa mengatur portfolio supaya sebagian portfolio kita siap-siap serok kalau dia beneran koreksi besar, dan mayoritas portfolio kita tetap masuk, jaga-jaga, ternyata gak ada koreksi naik terus. Paham ya? Nah, itu kuncinya, itu yang namanya money management, itu yang namanya risk management. Dan kalau kita sudah paham, dan ini aku udah bahas gratis di channel Mindstack sudah berkali-kali, pola-polanya apa saja, indikatornya apa saja yang bilang, Bitcoin akan bener menyentuh jauh di atas $100.000, sehingga aku berani kasih taruhan, kalau gak nyampe aku akan minum pipi sendiri dan kasih 100 juta ke random subscriber, right? Menuju ke arah sana. Ini sekarang ini, tanggal 18 Agustus kita udah bilang, ini ada momen yang mana kayaknya dia akan koreksi lumayan besar. Dan cara kita mengatur portfolio, ya tetap posisi besar kita masuk ke kripto. Ya, wong kita udah beli dari 15.500, wong altcoins yang bukan Bitcoin kita udah beli waktu murah-murah. Ngapain kita jual kalau belum di puncak? Paham ya? So, posisi kita mesti mayoritasnya masuk. Tapi, namanya kan kita hasilkan uang setiap hari ya. Bukan, dana kita cuma misalkan 1M terus udah mandek di situ. No, kita kan tiap hari menghasilkan duit. Nah, sepanjang bulan Agustus sebelumnya, kita tukar terus ke kripto, right? Karena, ini udah mulai nih, right? Ketika lihat, ada pattern yang mana, this looks like it's going to koreksi tajam, uang yang dihasilkan baru, tiap harinya, kita nggak convert ke kripto lagi. Tahan dulu, siap-siap serok ketika ada koreksi. Dan juga ditambahkan dengan jurus, nah ini aku nggak rekomen untuk orang para pemula, tapi karena kita memang orang yang jago di dunianya, kita juga melakukan yang namanya trading. Okay? Ini nggak recommended untuk beginners, ini untuk
advanced players only, right? Tapi aturan trading adalah seperti begini. Bukan taruh 100% dana Anda atau 100% resiko ke satu posisi. Itu salah. Mengatur resiko begini. Misalkan modalnya sekian besar, paling 0,5%, 0,1% dari total portfolio diresikokan per satu kali trade gitu. Oke, kita antisipasi akan ada koreksi tajam. Oke, fine. Kita resikokan sekian persen dari modal, very small. Kalau kita salah arah, ya udah ruginya 0,5% atau berapa itulah persentase dari modal, right? Ya, calculated risk. Tapi kalau benar, si resiko 0,5% bisa hasilkan easily 3%, 2% dari total kekayaan kita pas dia jebol turun. Itu yang namanya risk lawan reward. Oke, so kalau resikonya $100, rewardnya $500, dan probabilitas salah benar, ya katakanlah cuma separuh benar, separuh salah. Walaupun realitasnya kita jauh lebih akurat dari itu. Tapi katakanlah kita cuma 50-50. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Tetap aja itu cuan besar. Kenapa? Karena setiap salah cuma rugi $100, setiap benar dapatnya $500. Paham ya? Ini aku cuma omong analogi. Contoh, supaya ilustrasinya masuk. So, kesimpulannya apa? You mau mengatur portfolio Anda supaya menuju naik, you antisipasi ada koreksi besar. Ini kita omong nggak harus Bitcoin, bisa Nasdaq, S&P 500, konsepnya sama. Tengah siklus you see a sign, kelihatan tanda oh akan jebol. Oke, fine, tetap long term naik terus. So ngapain jual posisi spot? Nah, ibaratnya kayak kita udah tahu harga rumah naik terus asal 10 tahun, 20 tahun ke depan pasti naik kan? Jangan jual. Paham ya? Rumahnya tetap dimiliki. Tapi di tengah siklus kalau ada koreksi ya you bisa trading atau nahan dana kalau gak mau trading supaya pas dia turun bisa serok di harga diskon and then lanjut lagi naik. Paham ya? Nah, ini terlepas dari apakah kita salah atau benar. Bisa jadi trade ini gak sesuai, bisa jadi aku harus beli pakai dana yang disimpan, kan kita hasilkan uang tiap hari ya. Bisa jadi aku harus beli lagi di harga yang lebih mahal. Tapi ini semua risk dan reward yang sudah dihitung. Dan seperti yang sudah saya bilang dari awal, goalnya bukan untuk selalu benar. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa selalu benar, right? Goalnya adalah pertimbangkan kamu persentase salah benarnya berapa banyak dan balance dengan kalau kamu benar dapat benefitnya berapa besar, kalau kamu salah ruginya berapa kecil. Makin besar selisihnya risk lawan reward, ya yang artinya rewardnya lebih besar dari resiko, dan makin akurat probabilitas kamu benar, otomatis cuannya pasti makin sehat. Itu caranya. Make sense ya? Itu kenapa kita di VIP maju terus. Gak ada satupun member yang komplain walaupun harga kripto turun. No. Kita malah lihat, oke, resiko kita udah terukur, kita udah bisa cuanin pas turun, kalau dia turun. Kalau dia lanjut naik, kita sama-sama happy, right? And then of course, pas di harga paling murah, kalau bener ini jebol dari, ini kan tanggal 20 Agustus ya, beneran kalau dia turun, kitanya udah tahu apa ini koin-koin yang diserok, supaya pas dia recovery lanjut naik, cuannya bukan sekecil cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat dari Bitcoin, tapi bisa puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dari koin-koin micin yang kita beli. Oke, so itu caranya, sedikit bocoran, dan semoga itu bantu kalian cuan semakin sehat. See you guys di bull run ini udah exciting banget nih karena udah sebentar lagi banyak miliarder yang tercetak. And mari kita profit bersama. See you guys next time dan sukses selalu.